Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Ding Xiao bajingan. Saya tidak akan puas jika tidak membunuhmu selama 100 kali, ucap Ding Yue dengan wajah merah marah. Pada setiap lelang berikutnya Ding Yue juga mengajukan penawaran. Tetapi setiap kali Ding Xiao melirik Ding Yue, dia mengabaikannya dan mengendalikan palu dengan sengaja. Lupakan saja, saya tidak ingin berkelahi dengan bajingan Ding Xiao ini, ucap Ding Yue dengan wajah cemberut. Setelah itu dia menoleh ke Xiaoyan lalu berkata lagi, "Xiaoyan, terima kasih atas bantuan Anda tentang berburu Void Unicron terakhir kali. Saya mendengar dari Kang Dong bahwa Anda sedang membutuhkan koin emas 500 juta kan? Saya akan memberikan 500 juta koin emas kepada Anda. Anggap saja itu sebagai terima kasih saya karena Anda memberikan 4 jantung Unicron," ucap Ding Yue. Xiaoyan terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Ding Yue. Dia berkata, "Terima kasih atas niat baik Nona Ding Yue, tetapi saya rasa saya bisa mendapatkan dengan kekuatan saya sendiri," ucap Xiaoyan menolak Ding Yue. Meskipun Xiaoyan saat ini sangat membutuhkan koin emas, namun dia tidak mau menerima dengan cuma-cuma dari orang lain. Itu karena Xiaoyan tidak ingin dikendalikan oleh siapapun. Ding Yue tidak terkejut dengan penolakan Xiaoyan. Sebagai gantinya dia menoleh ke Xiaoyan dan Kang Dong lalu berkata, "Dengarkan, kalian berdua adalah manusia yang putus asa dengan memilih hidup menderita. Ada jalan yang mulus namun Anda memilih cara yang akan mengancam nyawa kalian sendiri. Apakah Anda berpikir bahwa 500 juta koin emas mudah diperoleh mengingat kekuatan Anda berdua saat ini? Lupakan saja, karena Anda telah mengatakannya maka saya tidak akan memaksanya. Namun jika Anda tidak dapat mendapatkan uang itu di masa depan maka Anda bisa mendatangi saya. Saya masih akan memberikan rahmat ini kepada Anda," ucap Ding Yue berkata dengan cemberut. Xiaoyan dan Kang Dong saling memandang dan tersenyum. Xiaoyan juga mengungkapkan terima kasih lagi kepada Ding Yue. "Xiaoyan, Kang Dong, kejadian terakhir kali jangan memberitahukan kepada kakak laki-laki saya bajingan itu. Kalau tidak, saya akan ditahan oleh ayahku," ucap Ding Yue juga memerintahkan Xiaoyan dan Kang Dong. Keduanya hanya mengangguk mendengar permintaan itu. Xiaoyan yang merasa bahwa pelelangan ini agak membosankan dia bertanya kepada Ding Yue. "Nona Ding Yue, mengapa Anda tidak bersama saudara Lin Dong?" tanya Xiaoyan. "Orang itu mengira saya hanya akan mengganggunya, dan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Lain kali saya akan menangkapnya dari harus membiarkannya mencicipi cambukku," ucap Ding Yue berkata dengan dendam. Ekspresi wajahnya sangat kejam, waktu bicara berlalu dengan cepat. Dan pelelangan sudah menjual ratusan barang, meskipun beberapa di antaranya sangat menarik namun Xiaoyan saat ini tidak membutuhkan Xian Yuan Qidan. Dia tidak mau membelinya karena harga pelelangan di sini terlalu mengerikan. Suara Ding Xiao bergema saat dia berkata, "Sekarang lelang kami hampir berakhir, hanya ada 10 harta terakhir yang tersisa, mungkin banyak orang yang telah datang hanya untuk menunggu 10 harta ini," ucap Ding Xiao. Mendengar itu semua orang gempar dengan rasa penuh penasaran. Muka kusam Ding Yue juga menunjukkan ekspresi bersemangat. Harta pertama adalah fragmen dari Thunder Spirit Hall. Lebih tepatnya mengatakan bahwa item ini adalah kunci, ucap Ding Xiao melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada seorang wanita supaya menunjukkan item tersebut. Pada saat ini wanita itu berjalan dengan piring perak, dan di atas piring perak terlihat sesuatu yang tampak sangat aneh. Itu terlihat seperti kunci dan dengan penampilan objek ini faktor petir muncul di sekitarnya. Thunder Spirit Hall juga merupakan misi hadiah tingkat prefektur. Thunder Spirit Hall juga semuanya peninggalan kuno yang belum pernah ditemukan siapapun,
tentu saja ada beberapa harta karun khusus di dalamnya. Oleh karena itu sekarang setelah kunci yang bisa membuka Thunder Spirit Hall muncul di pelelangan, maka secara alami akan menarik orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk bersaing. Ding Xiao melanjutkan berkata, bahkan jika Anda menemukan jejak keberadaan lokasi Thunder Spirit Hall, tetapi jika tidak ada kunci untuk membuka pintu maka Anda akan kembali dengan sia-sia. Meskipun kunci ini hanya sebuah fragmen tetapi harta kuno ini sangat sulit untuk diperoleh. Semuanya tergantung pada takdir Anda untuk menemukan kunci lainnya. Sekarang saya akan membuka harga awal dari harta ini dengan nilai 20 juta koin emas, ucap Ding Xiao. Jelas harta tersebut langsung menarik banyak perhatian kekuatan utama, teriakan tawaran terdengar mulai dari 30 JT, 40 JT bahkan langsung 100 juta koin emas. Ini sebenarnya kemurahan hati dari klan Jin untuk menawar senilai 100 juta koin emas, ucap Ding Xiao tersenyum saat pihak lain benar-benar menawar harga tinggi. Ketika semua orang mendengar klan Jin, sontak orang-orang di bawahnya menarik nafas dingin. Hanya para pendatang baru yang datang ke benua Qianxing seperti Xiaoyan yang tidak bereaksi terlalu banyak ketika mereka mendengar tentang klan Jin. Namun yang lainnya mendengar nama itu secara alami seperti petir di telinga mereka, karena klan Jin adalah salah satu kekuatan utama di benua Qianxing. 100 sejuta koin emas, apakah ada harga yang lebih tinggi dari 100 juta koin emas, ucap Ding Xiao. Kata-katanya baru saja jatuh dan suara penawaran lainnya langsung terdengar. Saya punya 150 juta koin emas, ucap suara penawaran itu. Hahaha, ini sepertinya pavilium Dawu, tampaknya Anda juga tidak terhindarkan oleh godaan ini, ucap Ding Xiao tersenyum. Orang yang menawar itu juga merupakan salah satu kekuatan utama di benua Qianxing. Mereka duduk di ruang kaca di sisi lain dengan penampilan dingin dan mengerikan. Ini belum berakhir. Saya punya 200 juta, ucap suara penawaran yang ketiga. Hahaha. Tampaknya klan Bei juga tertarik pada Thunder Spirit Hall, ucap Ding Xiao. Pada saat ini para penawar hanyalah mereka yang ada di ruang kaca VIP. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Sekarang penawaran tertinggi adalah 200 juta koin emas dari klan Bei, ucup Ding Xiao. Pada saat ini kerumunan di bawah tidak ada yang berbicara. Mereka tahu bahwa keberadaan orang di belakang kaca itu bukan hanya kesenjangan dalam kekayaan, tetapi juga kekuatan. Bahkan jika orang biasa dapat mengambilnya maka orang itu tidak bisa menjamin keselamatannya. Selama orang biasa meninggalkan pelelangan ini tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada nasibnya. Oleh itu kecuali para keberadaan mengerikan itu tidak ada orang lain yang berani berpartisipasi. Tiba-tiba sebuah suara penawaran dengan nilai yang mengguncang telinga semua orang terdengar. Saya menawar 500 juta koin emas, ucap suara itu yang ternyata adalah masih klan Jin. Semakin tinggi harganya maka mulut Ding Xiao semakin tersenyum lebar. Keluarga Jin itu berkata, Ding Xiao, sepertinya saya ingin menasehatimu lagi, Anda cepat-cepat untuk memutuskan palu penutup penawaran. Jika ada yang bersikeras untuk bersaing dengan saya lagi, maka saya dapat meyakinkan bahwa tidak peduli siapa itu atau kekuatan dari mana maka saya tidak segan-segan untuk bertindak, ucap klan Jin itu. Apa yang dikatakan oleh klan Jin memang sangat sombong. Tetapi tidak ada yang berani untuk membantahnya. Begitu kata-kata itu keluar tidak ada yang menaikkan harganya. Pada akhirnya benda itu jatuh ke tangan klan Jin dengan harga 500 juta koin emas. Anda semua bisa tenang, item berikutnya tidak kalah istimewa. Dan saya yakin para tamu yang datang tidak pernah melihat harta berikut ini. Ini adalah karya baru oleh si Mei, ucap Ding Xiao. Setelah kata-katanya jatuh, seorang pria yang memegang kotak perlahan muncul. Kotak itu diturunkan di meja lalu Ding Xiao melangkah maju untuk membuka kotak di hadapan semua orang. Setelah kotak dibuka terlihat sebuah bola besi gelap muncul. Ding Xiao melempar bola besi ke udara,
Bola besi yang semula redup berubah menjadi bola perak yang melambung di udara, dan bola menabrak ke dalam seolah-olah ada sesuatu yang berjuang. Bukankah ini Void Unicron? Ucap Sioyan juga sangat terkejut melihat ini. Void Unicron perak ini terlihat seperti Void Unicron yang dilihat Sioyan. Tetapi itu tidak sebesar Void Unicron yang mereka tangkap sebelumnya. Apa yang dilihat Sioyan sekarang adalah dengan ukuran orang biasa dan itu terlihat sedikit aneh. Ding Xiao menjelaskan secara rinci kepada semua orang, ia berkata, "Ini adalah jantung dari 11 Void Unicron hasil karya dari adik perempuan saya. Dan kami menyebutnya sebagai Spirit Titan Unicron. Sekarang kekuatan Spirit Titan Void Unicron ini sebanding dengan milik Daosian Bintang 5, tentu saja tubuhnya sangat kuat. Spirit Titan Void Unicron ini dapat terus berkembang, bahkan dapat menampung hingga 22 jantung. Menurut adik perempuan saya jika ada 22 jantung maka kekuatannya akan meningkat menjadi Daosian Bintang 6. Meski Spirit Titan Void Unicron ini sangat kuat, namun dia hanya bisa mematuhi pemiliknya. Jika Anda semua sudah jelas maka saya akan membuka dengan harga senilai 100 juta koin emas, ucap Ding Xiao. Sungguh luar biasa, ucap Sioyan, hanya mengucapkan kata-kata ini. Seluruh tubuh Spirit Titan Void Unicron itu bahkan terbuat dari semacam logam. Tidak ada jiwa dan bahkan tubuh itu bukan selayaknya Void Unicron itu sendiri. Ia mengandalkan jantung untuk mempertahankan aktivitasnya dan memiliki kekuatan lebih dari itu sendiri. Karena ukurannya yang kecil ia memiliki fleksibilitas yang besar. Sekarang Sioyan akhirnya mengerti mengapa Ding Yue dengan putus asa menemukan Void Unicron hanya untuk mengambil jantungnya. Dia sebenarnya membangun Void Unicron yang seperti kriket ini. Berkat jantung Unicron ini saya telah menghabiskan terlalu banyak waktu, ucap Ding Yue sangat puas dengan karyanya. Di dunia ini selalu ada orang aneh. Mereka mungkin tidak pandai berkultivasi tetapi mereka memiliki kecerdasan dan keterampilan yang membuat banyak praktisi gemetar. Bagaimana kamu melakukan itu? Tanya Sioyan dengan penuh rasa ingin tahu. Gadis kecil yang terlihat aneh ini kadang-kadang bahkan sedikit sombong sebenarnya memiliki kerajinan yang mengerikan, untuk membuat Spirit Titan Void Unicron. Jika orang yang membangun Bahtera adalah dewa yang hebat, maka monster yang diciptakan oleh Ding Yue lebih hebat dan kuat. Ding Yue menoleh ke Sioyan lalu berkata, "Apakah Anda bahkan tidak mendengar tentang teknologi Minghe?" ucap Ding Yue. Mendengar ini Sioyan menggelengkan kepalanya. Ketika dia terbang dari benua Daoki ke benua Dodi, dia tidak memiliki apa-apa tentang hal-hal Void di wilayah baru. Sejauh yang dia tahu melangkah keluar dari benua dan memasuki lautan ketiadaan adalah bidang yang sama sekali baru baginya. Dan tentu saja kata-kata ini aneh di benak Sioyan. Ding Yue menghela nafas melihat Sioyan yang seperti orang desa. Dia berkata, "Bahtera Tabut Anda juga memiliki ilmu dan teknologi Minghe. Teknologi Minghe juga secara bertahap muncul dengan kemajuan kultivasi. Dan tabut yang kamu lihat hanyalah salah satunya. Teknologi Minghe berisi berbagai hal yang sangat luas. Senjata armor serta Spirit Titan Void Unicron yang Anda lihat hari ini semuanya dibuat dengan teknologi Minghe," ucap Ding Yue menjelaskan kepada Sioyan. Sioyan yang mendengar kata-kata itu sedikit terkejut. Untuk kata teknologi Sioyan sudah lama lupa. Tetapi dia masih ingat bahwa kata-kata ini ada di planet biru ini. Jadi kamu menggunakan teknologi Minghe untuk membangun Unicron ini. Tetapi daripada kamu belajar dan dari siapa kamu belajar? Tanya Sioyan. Kang Dong yang berada di sampingnya dia menjelaskan kepada Sioyan. Saudara Sioyan, Nona Ding Yue adalah jenius dari teknologi Sungai Minghe kota Qianxing yang terkenal. Bahtera termahal yang dijual oleh kota Qianxing saat ini adalah dari Nona Ding Yue. Adapun dari mana Nona Ding Yue belajar saya mau belum mendengarnya, ucap Kang Dong. Sioyan terkejut setelah mendengar ini. Dia tidak menduga bahwa gadis kecil yang lucu ini sebenarnya memiliki bakat yang mengerikan.
Xiaoyan tahu betapa rumitnya bahtera itu, saya benar-benar dibutakan oleh kemampuan Nona Ding Yue. Nona Ding Yue benar-benar memiliki bakat seperti itu, ucap Xiaoyan tersenyum memalukan. Dari penampilan dan karakter Ding Yue, dia adalah seorang gadis kecil yang ceria. Itu sering tersembunyi di bawah penampilannya yang menonjol. Dan karena inilah itu akan mengurangi banyak masalah yang tidak perlu untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, bisakah 500 juta koin emas dipinjamkan kepada saya untuk sementara waktu, ucap Xiaoyan tidak sungkan-sungkan lagi saat mengerti bahwa Ding Yue benar-benar orang yang sangat kaya sejati. Dia tidak hanya memiliki prestasi yang baik dalam penciptaan teknologi Minghe, tetapi juga wanita muda dari rumah lelang benua Qianxing. Dengan mampu memegang rumah lelang di benua Qianxing, bukan hanya kaya saja, jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat, bagaimana mereka bisa mendapatkan pijakan di benua Qianxing yang bergejolak ini? Ding Yue terkejut oleh perkataan Xiaoyan meminjamkan 500 juta koin emas. Dia berkata, bagaimana Anda bisa tiba-tiba seperti ini? Bukankah awalnya Anda masih jual mahal dan membeli jalan yang bermasalah? Saya pikir Anda adalah seorang pria yang sederhana. Dan Anda tidak akan pernah menundukkan kepala Anda, ucap Ding Yue melirik Xiaoyan. Kadang-kadang menunjukkan busur yang lemah akan membuatmu mengurangi masalah yang tidak perlu. Jika kamu bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang paling sederhana, mengapa masih mengambil resiko, ucap Xiaoyan tersenyum canggung. Tetapi untuk Ding Yue 500 juta koin emas benar-benar tidak ada artinya. Ding Yue lalu berkata, mari kita lakukan ini, saya juga ingin membantumu. Saya juga mendengar dari Kang Dong bahwa rencana awal Anda adalah pergi ke lautan kekosongan untuk mengambil esensi darah dan menyelesaikan misi tingkat prefektur demi koin emas, kan? Ucap Ding Yue menyerang Xiaoyan balik yang awalnya Xiaoyan menolak tawarannya. Sekarang dia tidak akan meminjamkan koin emas secara sederhana. Xiaoyan tersenyum pahit lalu berkata, ya, rencana awalnya memang seperti itu, tetapi resikonya terlalu besar. Hal ini juga bisa menghilangkan nyawa kami jika rencana ini tidak berjalan sesuai harapan. Jika nona muda ini bisa meminjamkanku, maka itu akan lebih aman. Dan saya akan berterima kasih banyak kepada nona muda ini, ucap Xiaoyan. Bukankah itu laki-laki sekarang? Jangan khawatir, selama kamu mengajak saya untuk menemukan binatang ajaib Daosian bintang 5 seperti Kraken sebelumnya. Saya akan memberimu 500 juta koin emas dan Anda tidak perlu membayarnya kembali. Apakah kamu setuju dengan itu, ucap Ding Yue melihat bahwa Xiaoyan memiliki wajah yang tidak tahu malu dan tidak berdaya. Tetapi dia sudah merilis kata-kata itu kepada Xiaoyan dan sudah melakukannya. Rencananya adalah membiarkan Xiaoyan membawanya untuk menemukan binatang Daosian bintang 5. Nona Ding Yue, Anda juga tahu bahwa itu adalah berkah bahwa kami dapat melarikan diri terakhir kali. Kali ini 500 juta emas adalah hutang, dan saya berjanji akan mengembalikannya kepada Anda. Jika bukan pada waktu yang mendesak, saya tidak akan berani mengambil resiko tugas misi yang ekstrim ini, ucap Xiaoyan. Saya akan memberimu 600 juta koin emas, ucap Ding Yue memandang Xiaoyan yang tidak berdaya. Tetapi wajahnya sangat gusar, dia tahu bahwa Xiaoyan sepenuhnya mampu melakukan seperti sebelumnya. Saya masih tidak berani, ucap Xiaoyan. Saya akan memberimu 700 juta koin emas, ucap Ding Yue menaikkan harganya. Mendengar ini Xiaoyan langsung terdiam 1000 bahasa. Melihat Xiaoyan diam, Ding Yue berkata lagi, kamu ingin koin emas hanya untuk memotong antrian lubang cacing Xinghai, kan? Saya akan memberimu tempat aman dalam 10 tahun mendatang. Ini sudah batas terbesarku. Jika kamu masih menolaknya, maka saya akan pergi dan menemukan Daosian bintang 5 untuk menemani saya. Setuju atau tidak semua terserah dengan pilihanmu dan saya tidak akan memaksa lagi. Saya akan memberitahu satu hal lagi, misi mendapatkan setetes darah dari binatang ajaib bintang 5 juga dikeluarkan oleh saya, ucap Ding Yue.
Setelah selesai berbicara, Ding Yue berbalik dan melihat ke rumah lelang dan mengabaikan Xiaoyan. Ini terlalu menggertak, ini nyaris penindasan, Nona Ding Yue. Anda juga harus tahu bahwa jika Anda dapat menemukan Daosian bintang 5 saja tetap akan menderita oleh binatang ajaib Void mengingat kekuatannya. Dan tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas Anda. Bahkan jika Anda menemukan beberapa orang kuat lainnya. Saya khawatir masih sulit untuk membunuh keberadaan binatang Void. Tetapi mungkin pemindaian yang dikatakan Nona Ding Yue adalah orang mati yang tidak berguna, ucap Xiaoyan juga tidak mau diperas oleh Ding Yue. Dan dia tidak mau berpikir untuk waktu yang lama, Ding Yue menoleh ke Xiaoyan dengan wajah dingin. Tetapi dia tidak menyangkal apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Jika itu benar-benar hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan menemukan Daosian bintang 5. Ding Yue tidak akan repot-repot datang ke Xiaoyan. Belum lagi berurusan dengannya. Anda memang benar, tetapi Anda perlu tahu bahwa saya tidak harus mendapatkan binatang Void. Itu akan menjadi milik Anda seperti sebelumnya, saya hanya akan mengambil esensi darahnya saja, ucap Ding Yue. Baiklah, saya setuju dan saya akan membawa Anda, tetapi Anda harus tahu resikonya. Jika Anda tidak berhati-hati maka saya tidak bisa disalahkan, ucap Xiaoyan. Baik, saya akan bersiap-siap untuk segera pergi, ucap Ding Yue sangat bersemangat. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir, tunggu episode selanjutnya, sampai jumpa.